nama saya Anang Fatihah dengan NPM 2022-1450-1908. Di video kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik dengan materi perundungan atau bullying. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang pertama. Boleh diperkenalkan dengan Mbak siapa, Mak? Ya, nama saya Mbak Ani. Usianya berapa? Ya, 35-an lah. Pekerjaannya apa, Mak? Ya, pekerjaan rumah tangga. Oke. Di sini aku mau menyelesaikan tugas tentang sosial eksperimen, materinya tentang bullying. Sebelumnya Mbak pernah dengar istilah tentang perundungan atau bullying nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi atau kalau kita bisa sebut kayak bullying itu kayak diejek atau direndahkan gitu, pernah? Ya, pernah. Pernah ya. Apakah Mbak pernah jadi korban diejek atau direndahkan seperti itu? Pernah aku. Tadinya kan teman aku ya yang ceritain tentang misalnya pekerjaannya gini gitu. Aku ngedengerin doang, nggak banyak ngomentarin gitu ya. Terus kenapa aku yang kena gitu, yang dijelekinnya aku, padahal dia kan ngejelekin orang, dia sendiri. Tapi bilangnya dia ke orang-orang, malah aku yang ngejelekinnya gitu. Gitu, jadi kayak diputar balik Iya, gitu iya. ya. Dia nggak mau ketahuan gitu. Oke, jadi dilimpahkan kesalahannya ke Mbak gitu ya. Iya. Terus sebagai seorang yang pernah kena bully, sikap Mbak kalau misalnya sekarang Mbak ngelihat ada orang yang dibully di depan Mbak tuh kayak gimana? Ya aku kasihan aja gitu. Apakah Mbak akan mengambil tindakan kayak ikutan marah atau apa gitu? Aku enggak, paling aku nolongin dia doang, ngasih nasihat gitu ya. Yang sabar aja, namanya juga kita orang kecil gitu. Banyak kadang kita ngelihat benar, dianggapnya salah gitu. Oke. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang perundingan atau bully. Jadi penundingan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal itu biasanya dari omongan, terus fisik itu kayak misalnya dia sampai nyubit atau mukul kayak gitu, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepadanya. Terus habis itu perundungan juga bisa diibaratkan sebagai benih-benih dari kekerasan lain, misalnya tawuran, terus intimidasi, pengeroyokan atau pembunuhan. Terus bisa juga jadi kekerasan seksual, itu juga termasuk nanti. Dampak-dampak dari perundingan atau bully kan kadang kita bisa jadi penurunan tingkat akademis kayak gitu. Terus habis itu jadi kita malu di depan orang, jadi sulit konsentrasi, terus nggak percaya diri. Kalau misalnya secara fisik, kalau misalnya dipukul pasti nanti jadi merah kayak gitu. Itu hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita mengalami perundungan atau bully. Yang pertama, kita harus tetap tenang. Terus habis itu kita sembunyikan kemarahan, jadi kita nggak boleh langsung emosi. Terus habis itu tanya juga masalahnya apa, kenapa sih kamu sampai melakukan ini gitu. Kita tanya ke pelakunya gitu. Udah sih itu aja. Makasih banyak ya Mbak udah bantu aku. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Boleh diperkenalkan dirinya dulu kan? Saya Christian Kevin Manuel. Oke. Di sini aku akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik tentang bullying. Sebelumnya apakah kakak pernah mendengar istilah perundungan atau bullying? Pernah. Apakah kakak pernah menjadi korban bullying? Untuk saat ini sih belum ya, tapi mungkin secara teori sudah, cuma saya nggak ngerasain aja. Sebagai seorang yang pernah menjadi atau pernah merasa jadi korban bullying, apa yang akan kakak lakukan jika melihat ada pelaku perundungan di depan kakak? Saya sih sebagai manusia yang dewasa,
Pastinya jika ada seseorang yang terkena bullying, saya mau ngebantu biar seseorang itu nggak kena mental. Terus juga misalkan contoh kena bullying secara fisik, berarti kita harus memisahkan gitu. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang perundungan. Jadi, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok. Kemudian yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami perundungan, yaitu yang pertama bersikap tenang, misalnya ambil nafas dalam-dalam, terus habis itu kita juga nggak boleh langsung nunjukin emosi kita di depan orang yang ngebully kita. Terus juga kita harus tanya sama pelaku sebenarnya ada masalah apa, kayak gitu aja sih Kak. Oke. Makasih banyak ya Kak untuk waktunya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang ketiga. Boleh diperkenalkan Kak dengan siapa? Iqbal, Usianya berapa tahun? 18, Pekerjaan saat ini? mekanik. Di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perundungan atau bullying. Sebelumnya sudah pernah mendengar istilah perundungan atau bullying Kak? Apakah Kak pernah jadi korban bully? Kalau pernah, jenis bully apa sih yang Kakak dapat? Di kata-katain fisik, Contohnya Kak boleh diceritakan? dia seperti dikatain tonggos atau apa ya. Sebagai seorang yang pernah jadi korban bully, apa yang akan Kakak lakukan jika melihat ada pelaku sedang membuli orang lain di depan Kakak? Mengadilinya dan mencari tahu kesalahannya dan menenangkan permasalahan tersebut. Di sini aku mau menjelaskan tentang apa sih perundungan itu. Jadi perundungan atau bullying adalah sikap tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Terus habis itu perundungan juga bisa diibaratkan jadi benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, bahkan kekerasan seksual. Dampak dari perundungan itu yang pertama ada penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, terus juga berkurangnya minat pada tugas, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, terus juga kita jadi nggak pede gitu ya di depan orang, tidak percaya diri. Selanjutnya, sikap yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perundungan, yang pertama kita harus tetap tenang, nggak boleh langsung emosi. Terus juga kita tanya baik-baik sama pelaku apa sih penyebabnya gitu. Kalau misalnya kita bisa selesaikan secara baik-baik kan nggak perlu pakai kita ngebully atau memojokkan orang itu. Itu aja sih Kak, makasih banyak waktunya ya Kak.